Welcome to my channel Nina Andriana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Andriana, NPM 1915210096, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mini riset metode path analysis yang merupakan salah satu subtopik mata kuliah ekonometrik time series yang diampu oleh dosen Bu Ade Novaliana SMSI yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pajak sebagai Variabel Intervening, yaitu latar belakang masalah. Di sini saya mengambil pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Sukirno pada tahun 2000 dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional real yang dicapai oleh suatu negara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada apakah ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening, dan yang kedua, apakah impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening. Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yang pertama, menganalisis pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening, dan yang kedua, menganalisis pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana X1 saya mengambil ekspor, X2 impor, Y1 pajak, dan Y2 adalah PDB. Hipotesis yang pertama ada ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening, dan yang kedua impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening. Adapun jenis dan sumber data. Di sini jenis data yang saya ambil dalam penelitiannya yaitu data kuantitatif bersumber dari data sekunder secara time series dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 melalui website World Bank Data. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah pajak menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari ekspor dan impor, dengan persamaan sebagai berikut, yaitu adapun persamaan pertama, persamaan kedua di bagian layar ini, adapun persamaan aplikasinya yang bisa dilihat dari layar ini, adapun keterangannya yaitu Y1 sama dengan pajak, Y2 sama dengan PDB, X1 sama dengan ekspor, dan X2 adalah impor, dan E adalah error term atau tingkat kesalahan. Analisis jalur atau path analysis didukung oleh uji mediasi. Uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat bisa dilihat di layar kaca tersebut, P1 lebih kecil daripada P2 dikali P3 atau pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, maka HA diterima. Selanjutnya, P1 lebih besar daripada P2 dikali P3 atau pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, maka HA ditolak. Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Ini merupakan data-data yang saya ambil dari tahun 2004 hingga tahun 2019 yang berbentuk persen, yaitu ekspor X1, impor X2, pajak Y1, dan PDB yaitu Y2. Adapun tabel persamaan 1 yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2019, ekspor sebagai X1, pajak sebagai Y1, dan PDB sebagai Y2. Dan persamaan duanya adalah dari tahun 2004 hingga tahun 2019, impor sebagai X2, pajak sebagai Y1, dan PDB sebagai Y2.
tabel persamaan 3 dan tabel persamaan 4. Di dalam tabel persamaan 3 terdapat tahun 2004 hingga tahun 2019, yaitu ekspor sebagai X1 dan pajak sebagai Y1. Dan di tabel persamaan 4 pada tahun 2004 hingga tahun 2019, yaitu impor sebagai X2 dan pajak sebagai Y1. Adapun hasil analisis path analysis atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya. Di sini ada tabel persamaan 1 yang sudah diolah sebelumnya menggunakan aplikasi SPSS, di mana model summary R-square-nya sekitar 0,259. Adapun koefisien dari persamaan 1, betanya yaitu dari ekspor 0,120 dan pajak 0,476. Selanjutnya persamaan 2 dari model summary R-square sekitar 0,666 dan koefisiennya dalam beta impor 0,684 dan pajak sekitar 0,279. Persamaan 3 yang sudah diolah, di situ ada tabel model summary R-square, nilainya sekitar 0,023 dan di tabel koefisien dari nilai beta ekspor yaitu 0,153. Hasil persamaan 4 yang sudah diolah di tabel model summary R-square nilainya 0,099 dan di tabel koefisien beta impor nilainya sekitar 0,315. Interpretasi hasil path analysis. Yang pertama, pengaruh ekspor terhadap PDB melalui pajak sebagai variabel intervening. Terlihat bahwa di layar ini terdapat kerangka. Yang pertama ada X1 ekspor, Y2 PDB dan pajak sebagai Y1, di mana P1 nilainya 0,120 dan P2 nilainya 0,315 dan P3 nilainya 0,279. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa ekspor dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh ekspor ke pajak melalui variabel intervening, lalu ke PDB. Yang pertama, besarnya pengaruh langsung ekspor terhadap PDB atau P1 sama dengan 0,120, besarnya pengaruh tidak langsung ekspor terhadap PDB melalui pajak yaitu P2 kali P3 sama dengan minus 0,0426. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi ekspor terhadap PDB melalui pajak, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung yaitu 0,0774. Kesimpulannya, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Adapun hasil perhitungan yang dapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan 0,120 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 kali P3 sama dengan minus 0,0426, maka HA ditolak. Artinya ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa pajak tidak menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara ekspor terhadap PDB, maka pajak tidak berfungsi sebagai variabel intervening. 2. Pengaruh impor terhadap PDB melalui pajak sebagai variabel intervening. Ini merupakan kerangka konseptual dari impor sebagai X2, PDB sebagai Y2, dan pajak sebagai Y1, di mana P1-nya antara impor ke PDB sebesar 0,684 dan P2-nya dari impor ke pajak sekitar 0,663 dan P3-nya dari pajak ke PDB 0,279. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa impor dapat berpengaruh langsung terhadap PDB
dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh impor ke pajak sebagai variabel intervening lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung impor terhadap PDB atau P1 sama dengan minus 0,684. Besarnya pengaruh tidak langsung impor terhadap PDB melalui pajak yaitu P2 kali P3 sama dengan 0,1849. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi impor terhadap PDB melalui pajak, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan yaitu 0,4991. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan minus 0,684 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 kali P3 sama dengan 0,1849. Maka HA diterima, artinya impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa pajak tidak menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara impor terhadap PDB, maka pajak tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Mungkin itu saja pemaparan dari video saya tentang mini riset metode Fact Analysis. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. See you.